Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi untuk mendapatkan nilai X ini kalau diperlukan, itu persisnya sama. Berarti ini kan momennya 30,96. Sampai kapan dia 0? Yaitu kalau kita tambahkan dengan luasan digesernya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, 16,72 gesernya, dia akan 0 di sini, panjangnya 5,57. Nah, inilah luasan X yang menyebabkan luasan sepanjang X yang menyebabkan momennya yang 30,96 tadi menjadi 0. Dengan menggunakan persamaan segitiga, ini tingginya adalah diperoleh ini ya. Dan luasan trapesium ini setengah dari tingginya dan tinggi ini dikalikan X seperti ini. Jadi momen yang tadinya 30,96 harus dikurangin areal yang saya arsir ini yang dinilainya diperoleh dari sini. Dan pengurangannya akan sama dengan 0 ya. Dan dari inilah kita akan menyelesaikan nanti akhirnya dapat persamaan kuadrat yang disederhanakan bentuknya seperti demikian ya. Ini. Nah, ini persamaan kuadrat sederhananya. Kalian tahu cara menyelesaikan persamaan kuadrat, dia akan memiliki dua akar, yaitu X1-nya 8,8 dan X2-nya 2,35. Tapi karena 8,8 ini lebih dari total panjang segitiga, tentunya tidak diterima. Yang diterima adalah 2,38. Oke, itu yang bisa dilakukan untuk mencari nilai X ini. Untuk tempat-tempat yang lain juga bisa dilakukan ya, seperti lokasi ini, lokasi ini ya, tapi tidak kita kerjakan untuk menghemat waktu, hanya satu saja. Yang kita diskusikan selanjutnya adalah bagaimana kalau dia sistemnya itu perletakannya mengalami turun ya. Kalau selama ini yang kita kerjakan adalah itu perletakannya dianggap perfect, tidak ada mengalami penurunan, sehingga compatibility equation yang kita munculkan, ini contohnya untuk kasus 1 degree of freedom ya, satu kelebihan, maksud saya satu level tingkat ketidaktentuannya. Jadi case 0 ditambah case 1 sama dengan delta B. Jadi delta B ini kita selalu mengasumsikannya 0 pada perletakan karena perletakannya itu perfect, tidak mengalami penurunan. Jadi ini persamaannya sama dengan 0. Jadi ini untuk struktur yang tidak mengalami settlement. Settlement itu maksudnya penurunan. Kalau kita ingat kasus-kasus di dunia teknik sipil, kadang-kadang pondasinya itu mengalami penurunan. Jadi yang sudah kita bahas ini adalah untuk kasus tidak terjadi penurunan. Nah, kalau misalkan pondasinya itu tidak firm, tidak kuat, dia tentunya akan mengalami penurunan. Sehingga delta B itu tidak lagi sama dengan 0. Itu 0 hanya kalau tidak terjadi penurunan. Kalau misalkan terjadi penurunan, maka delta B tadi nilainya itu sama dengan penurunan yang terjadi pada poin tersebut, pada pondasi atau perletakan tersebut. Misalkan seperti begini. Jadi perletakan B ini yang adalah roll itu mengalami penurunan sebesar 1 inci, misalkan dalam hal ini ke bawah negatif. Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, persamaan prosesnya adalah perbedaannya di compatibility equation-nya. Kalau ini contoh yang paling terkenal mengenai penurunan sebuah pondasi yang tidak seragam di menara miring Pisa ini bagian sebelah sini dengan bagian sebelah kanan bangunan tidak sama mengalami penurunan sehingga terjadi kemiringan. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi bagaimana kalau strukturnya seperti begitu perhitungannya adalah di compatibility equation-nya yang case 0 ditambahkan case 1 itu tidak lagi sama dengan 0 tapi sama dengan berapa super settlement yang terjadi, dalam hal ini minus 1 ya. Hal yang lain juga bagaimana perhitungannya kalau struktur itu letaknya bukan di perletakan, tapi duduk di sebuah struktur yang juga elastis seperti ini. Kalau kita misalkan mau menghitung balok AB, tapi perletakan AB itu dia duduk di atas balok yang lain, kita tahu balok yang lain itu juga memiliki elastisitas sehingga perletakan B ini tidak firm, tidak rigid, sehingga dia akan mengalami defleksi. Bagaimana kita menyikapinya? Jadi itu seibaratnya titik B ini kita letakkan di sebuah
pair dengan kekakuan tertentu, pegasnya ini atau pairnya, dia akan berdefleksi. Ya, defleksinya ini dapatkan dari persamaan hukum Hooke bahwa gaya itu sama dengan K dikalikan dengan penurunannya. Ya, jadi perubahannya di delta B ini tidak lagi 0, tapi sama dengan penurunan yang terjadi akibat kekakuan dari pegasnya. Nah, kalau kita tahu kekakuan pegasnya, maka kita akan mengetahui defleksi yang terjadi adalah besarnya gaya yang tidak ketahuan tadi, ya, dibagikan dengan kekakuannya. Jadi kalau dalam hal ini kekakuannya 10, ya XB per 10. Itu kira-kira. Nah, kalau kita kembali ke soal yang sudah kita kerjakan, ini 1 degree di atas ketidaktentuannya ya. Kita misalkan contohkan bagaimana pengaruhnya adalah di level di imperfection-nya. Maksud saya kita kembali ke contoh soal yang ini tadi ya, yang sudah pernah kita kerjakan, dan ini kita menganggap BY sebagai kelebihan reaksi. Nah, ternyata misalkan di B ini dia tidak firm foundation-nya, sehingga dia mengalami penurunan misalkan 1 inci, misalkan itu ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya di sini semua proses awal itu masih sama seperti kita lakukan. Kita bisa mencari defleksi terlebih dahulu, baik menggunakan virtual work method ataupun menggunakan persamaan sederhana yang sudah saya jelaskan. Baik case 0 dan case 1 kita kerjakan. Sampailah kita kepada poin di sini persamaan kompatibilitasnya. Jadi di sini ketika kita sudah sampai ke sini, kalau dengan ada penurunan perletakan, ya, persamaan kompatibilitas ini sedikit berbeda. Jadi delta B0 ini tambah delta kecil B1 dikalikan XB ini sama dengan berapa penurunannya. Jadi dalam hal ini contohnya ini minus 1 ke bawah ya. Ini asumsi atau asumsi penurunan perletakan. Ya. Nah, di sini dia 14.040 per EI ditambahkan 972 per EI kali XB sama dengan min 1. Nah, di sini diingat karena sisi sebelah kanan sama dengan tidak 0, maka EI itu tidak bisa kita hilangkan. Kita harus tahu dulu berapa nilai EI-nya, atau kalau bisa dituliskan seperti begini, 14.040 tambah 972 XB dikalikan 1 kali EI-nya. Jadi ini kita harus tahu dulu berapa nilai EI-nya di sini. Jadi kalau kita mau mendapatkan XB-nya berarti 14.040 dikurangin EI ya, dibagikan dengan 972. Jadi kalau terjadi penurunan perletakan, nilai EI itu harus ketahuan, sementara sebelumnya EI itu bisa kita abaikan karena di sisi sebelah kanan itu 0. Ya, kalau misalkan kita ambil satu kasus, misalkan contohnya asumsi juga nih, ya, karena ini kita menggunakan satuan Amerika, katakan ini kita dapat 29.000 KSI dan I-nya ini berapa ya? Misalkan katakan 240 inch pangkat 4. Jadi dengan mensubstitusikan nilai EI ke dalam persamaan ini, tapi ingat ini harus compatible juga satuannya. Jadi kalau tadi ini sebenarnya satuannya adalah menggunakan di awal, sebentar saya cek, ini satuannya keeps fit ya. Jadi kalau ini kita juga harus
1 ini sebenarnya tadi ini harus supaya compatible ini per 12. Jadi satuannya 1 feet itu 1 inci, 1 feet sama dengan 12 inci ya. Itu. Jadi juga ini ada satunya tadi ya di depan 14040 ini kurang 1/12. E-nya ini kalau kita ini kip ini kan kips KSA itu per inch kuadrat. Jadi kalau kita mau jadikan dia kips per feet kuadrat, ya ini berarti 1 inch per 12, berarti jadinya kalikan 12 kuadrat 144. Berarti 29.000 dikalikan 144 dikalikan ini apanya E-nya ya. I-nya ini berarti dia juga dikalikan untuk menjadi feet pangkat 4, berarti 240 dibagi sekali ya, berarti 12 pangkat 4 seperti begini ya. Jadi 240 per 12 pangkat 4. Lalu nanti itu dibagikan 972. Ini baru hasilnya nanti compatible. Ini hasilnya sudah saya hitungkan untuk kita 10,30 kips ya. Ini hasilnya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu 14,44 kips, sekarang karena terjadi penurunan reaksi dB itu adalah 1030, dan ini adalah juga sama dengan reaksi dB. Nah itu juga, tapi nilainya ini tergantung juga berapa elastisitas dan momen inersia baloknya. Berbeda balok berbeda juga XB-nya ini kalau terjadi penurunan. Sementara kalau tanpa penurunan, E dan I itu tidak berpengaruh, sama saja baloknya apapun, asal dia firm foundation, dia hasilnya XB-nya itu 14,44. Nah, kalau kita udah dapat XB-nya ini prosesnya sama saja selanjutnya seperti tahapan yang sudah kita lakukan di kondisi dengan tidak ada penurunan. Kita bisa mencari reaksinya, kita bisa menggambarkan bidang geser dan bidang momennya seperti yang sudah saya sampaikan ya. Begitu kira-kira contohnya untuk terjadi penurunan, ataupun kalau misalkan di sini ada reaksi di atas pegas atau tumbuhan yang elastis sehingga dia sisi kanannya ini tidak nol lagi ya. Oke, dengan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sudah menyelesaikan topik flexibility method seluruhannya, tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya kita akan pindah ke topik dengan menggunakan moment distribution untuk menyelesaikan persamaan struktur statis tidak tentu. Oke, terima kasih.